Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat anak-anakku, siswa-siswi baru SMK Negeri 2 Pontianak. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat bersama-sama mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah via YouTube. Mudah-mudahan kegiatan yang kita lakukan ini dapat berlangsung dengan sebaik-baiknya. Sebelum kita memulai kegiatan ini, saya akan memberikan sebuah pantun. Keflamboyan membeli belana. Cakep. Belanak digulai di waktu fajar. Cakep. Kalau kita ingin mengenal SMK Negeri 2 Pontianak, Cakep. karena disinilah tempat kita belajar. Iya, tepuk tangan. Jadi sesi saya pada hari ini adalah sesi mengenalkan kalian pada SMK Negeri 2 Pontianak. Mudah-mudahan kegiatan yang lebih kurang 30 menit diberikan oleh panitia kepada saya mampu sedikit mengupas tentang SMK Negeri 2 Pontianak. Baiklah, kita akan memulai. SMK Negeri 2 Pontianak ini didirikan pada tahun 1959 dengan nama STM Bakti Pontianak dan merupakan sekolah teknologi pertama di Kalimantan Barat. Waktu itu kepala sekolahnya Bapak Rido Susilo PE. Beliau ini menjabat sebagai kepala sekolah sampai tahun 1962. Jadi waktu itu karena kita belum punya sekolah teknologi, berkumpullah pegawai-pegawai PU, pegawai-pegawai PLN untuk mendirikan sekolah teknologi. Dan Pak Rido Susilo ini beliau adalah pegawai PU. Karena waktu itu kita memang belum punya sekolah teknologi, sehingga tadi saya katakan bahwa sekolah teknologi pertama di Kalimantan Barat itu adalah sekolah kita ini yang sekarang dikenal dengan SMK Negeri 2 Pontianak. Pada tahun 1962 sampai 1965 terjadi pergantian kepala sekolah yang waktu itu dijabat oleh Pak Kardimin Sudarsito PE. Pada masa Pak Sudardimin ini sudah mulai sekolah ini berkembang dengan sesuai dengan kebutuhan yang ada pada waktu itu. Dengan melihat kondisi, maka pemerintah mulai tanggal 6 Oktober tahun 1965 STM Bakti Pontianak ini dirubah statusnya menjadi sekolah negeri dengan nama STM Negeri 1 Pontianak berdasarkan SK nomor 134/DIR PT /PD/65 dengan kepala sekolah pertama waktu itu, pertama negeri, Bapak FX Susanto PA. Beliau menjabat sebagai kepala sekolah di STM Negeri 1 Pontianak ini sampai tahun 1977. Dari tahun 1977 sampai 1985, Kepala Sekolah STM Negeri 1 Pontianak dijabat oleh Bapak Saidi BSJ.
beliau ini termasuk guru saya, karena dulu saya sekolah di STM Negeri 2 dan beliau ini guru listrik. Pada tahun 1985 sampai 1993, Kepala STM 1 Negeri Pontianak dijabat oleh Bapak Ahmad Yani. Dan pada tahun 1993 terjadi pergantian pimpinan. Pada saat itu dijabat oleh Bapak Dr. Andes Haji Abdul Muin, ABBSC. Beliau menjabat sebagai kepala sekolah sampai tahun 2000. Beliau sebelumnya juga guru STM 1 dan juga guru STM 2. Pada tahun 1995 ada kebijakan pemerintah tentang merubah status nama yang dulunya STM, SEMEA dirubah menjadi SMK. Termasuklah sekolah kita SMK Negeri STM Negeri 1 ini berubah menjadi SMK Negeri 2 Pontianak. Dan sekaligus pada zaman beliau itu dibangun gedung baru, merehab semua, jadi gedung lama tidak ada lagi. Nanti kalian kalau ke sekolah sudah melihat rehab total. Jadi rehab total itu terjadi pada tahun 95 dan gedung ini diresmikan oleh Bapak Presiden Soeharto melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada waktu itu Pak Watimah. Bisa kita lihat di prasasti depan sekolah kita itu ada tanda tangan Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Soeharto. Pada tahun 2000 sampai 2003 Kepala SMK Negeri 2 Pontianak dijabat oleh Bapak Dr. Andes Hendardi. Selanjutnya, pergantian kepala sekolah terjadi pada tahun 2003 sampai 2009 dijabat oleh Bapak Dr. Andes Teguh Sabto Priyadi. Dan beliau ini adalah guru di SMK Negeri 2 Pontianak, guru teknik otomotif, dan menjadi kepala sekolah di sekolah kita di SMK Negeri 2 Pontianak. Pada tahun 2009 sampai 2011 kita mengalami juga pergantian kepala sekolah yang dijabat oleh Bapak Dr. Andes Rahman Shah. Beliau ini sebelumnya kepala SMK Negeri 6. Pada masa kepemimpinan beliau telah menambah 2 kompetensi baru, yaitu teknik otomasi industri dan teknik broadcasting. Terjadi lagi pergantian kepala sekolah pada tahun 2011 sampai 2019. Kepala sekolah dijabat oleh Bapak Dr. Andes Haji Zamzilur SPD. Pada masa kepemimpinan beliau menambah 3 kompetensi baru, yaitu teknik sepeda motor, teknik pemesinan, dan teknik gambar bangunan, serta berdirinya bangunan studio SMK TV. Pada saat ini 2019 sampai sekarang SMK Negeri 2 Pontianak dijabat oleh PLT Kepala Sekolah, yaitu Bapak Agung Prajoko. Pada masa kepemimpinan beliau ini juga sudah membenahi sekolah ini dengan menambah fasilitas, baik itu rehab dan bantuan dari Direktorat Pembinaan SMK melalui Kemendikbud. Ada beberapa kompetensi yang mendapatkan peralatan itu. Selanjutnya, struktur pimpinan di SMK Negeri 2 Pontianak. Ini memang perlu kalian ketahui. Nanti kalau kita sudah normal, mungkin akan datang ke sekolah sehingga ketemu dengan yang kebetulan memimpin struktur pimpinan di SMK Negeri 2. PLT Kepala Sekolah Bapak Agung Prajoko yang mungkin sudah kalian lihat pada hari pertama
Beliau pertama kali memberikan sebagai narasumber di kegiatan ini. Yang kedua adalah Kasubag TU kita, itu Ibu Evi Sugita STMT, Waka Akademik, yang kemarin sudah memberikan juga materi di sesi kedua atau ketiga ya, yaitu Bapak Sudono SPD. Selanjutnya Waka Kesiswaan, juga kemarin beliau juga sudah memberikan materi, yaitu Bapak Kunto Mukti Wibowo SPD. Selanjutnya Waka Sarpras, Bapak Suharji ST, kemarin juga sudah tampil di sini. Dan Waka Humas dan Dudi, itu saya Ishak. Mungkin dia tahu gitu. Dari tadi saya tidak mengenalkan diri, jadi saya di sini sebagai Waka Humas dan Dudi. Kepala Kompetensi Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan, yang di jurusan itu mesti kenal nanti dengan Ibu Marion Bakara ST. Kepala Kompetensi Teknik Instalasi Tenaga Listrik, Bapak Dr. Andes Margiono. Selanjutnya, Kepala Kompetensi Teknik Otomasi Industri, Bapak Mangantar Butar-Butar SPD SST MT. Kepala Kompetensi Teknik Pemesinan, Dr. Andes J. Maharyadi. Kepala Kompetensi Teknik Kendaraan Ringan Otomotif, Bapak Wahyudin SPDT. Kepala Kompetensi Teknik dan Bisnis Sepeda Motor yang tadi tampil sebelum saya, Bapak Mulyadi SPDT. Kepala Kompetensi Teknik Audio Video, Bapak Prabowo Dwi Kurniawan SPD ST. Kepala Kompetensi Teknik Elektronika Industri, Bapak Sukwanto Widodo ST. Kepala Kompetensi Teknik Produksi dan Siaran Program Televisi, Bapak Syafruddin ST. Kepala Perpustakaan, Bapak Dr. Andes Joner Tampubolon MT. Dan koordinator BK kita, yang mungkin kalau kalian lihat di YouTube, dia ini YouTuber, Bapak Rotua Yeo Tambunan SPD. SMK Negeri 2 Pontianak ini sangat luas sekali. Kita lebih kurang 1,5 hektar. Jadi kita menempati lokasi 1,5 hektar, terdiri dari dua lokasi. Lokasi teori dan lokasi praktek. Masing-masing lokasi itu dengan luas di teori ini 8.157 meter persegi. Sedangkan lokasi bengkel kita dengan luas 7.122 meter persegi. Dan hampir semua lokasi itu sudah dimanfaatkan, baik berupa bangunan ataupun berupa fasilitas yang lain, olahraga, parkir, taman, dan sebagainya. Sehingga untuk pengembangan sudah hampir tidak punya lokasi lagi. Walaupun kita punya tanah tadi seluas 1,5 hektar. Bidang keahlian apa saja atau program keahlian apa saja yang ada di SMK 2 Pontianak? Kita punya dua bidang keahlian. Bidang keahlian pertama itu teknologi dan rekayasa. Yang kedua, bidang keahlian seni dan industri kreatif. Jadi kita tidak hanya teknologi dan rekayasa, tapi kita punya dua. Teknologi dan rekayasa ini ada 5 program keahlian, yaitu teknik konstruksi dan properti, yang kedua teknik ketenaga listrikan, yang ketiga teknik mesin, yang keempat teknik otomotif, yang terakhir di teknologi dan rekayasa ini teknik elektronika. Sedangkan di seni dan industri kreatif ini hanya satu,
kita punya seni broadcasting dan film. Kompetensi yang kalian sudah memilih dan kebetulan sudah berada di kompetensi masing-masing ada 9 kita. Yang pertama, desain, pemodelan, dan informasi gedung. Ini mudah-mudahan nanti bisa selesai dalam waktu 3 tahun, bisa menjadi desain, membuat gambar, merancang, sehingga jurusan ini memang jurusan yang sangat diperlukan pada saat ini. Yang kedua, teknik instalasi tenaga listrik. Di teknik instalasi tenaga listrik, kalian akan belajar tentang dasar-dasar kelistrikan, teknik instalasi, motor-motor listrik, sampai kendali. Dan di jurusan yang ketiga, teknik otomasi industri, ini memang agak spesial, berbeda dari kompetensi yang lain, karena di sini akan belajar lebih lama, setahun dari teman-temannya, walaupun nanti seangkatan sekarang masuk di tahun 2020, tapi selesainya tidak bisa selesai di tahun 2023. Artinya selesainya tahun 2024. Teknik otomasi ini kebetulan saya guru di teknik otomasi, nanti anak-anak yang di teknik otomasi itu akan bertemu dengan saya. Kita belajar sama di dasar-dasar kelistrikan, belajar juga di kendali itu ada terprogram, pneumatik, magnetik, dan sebagainya. Mudah-mudahan nanti sampai selesai bisa mendapatkan ilmu yang baik. Yang keempat adalah teknik pemesinan. Teknik pemesinan ini memang jurusan yang rada-rada cowok ya, tapi walaupun beberapa tahun terakhir ada cewek, karena dia bekerja ngelas, bubut, ya, menggunakan mesin-mesin yang sekarang kebetulan sudah ada bantuan yang cukup canggih, tapi tidak menutup kemungkinan itu mampu dikerjakan oleh tenaga-tenaga wanita. Yang kelima adalah teknik kendaraan ringan. Teknik kendaraan ringan otomotif. Ini sudah pasti sangat banyak sekali peminatnya kemarin, bahkan menjadi jurusan favorit. Pasti karena sudah tahu itu teknik kendaraan ringan otomotif pasti berhubungan dengan kendaraan, bukan kendaraan ringan buat mainan, tapi kendaraan ringan otomotif. Sekarang memang ada nama di belakangnya otomotif, sehingga berhubungan dengan mobil-mobil, ya nanti pasti bisa servis lah. Selanjutnya di teknik dan bisnis sepeda motor. Ini memang sudah jurusan yang juga banyak peminatnya, bahkan peralatannya cukup lengkap, dan yakinlah bahwa ketika masuk di sini pasti akan semangat karena selalu ketemu dengan motor yang siap kita tune up, diservis, dan sebagainya. Yang ketujuh, teknik audio video. Teknik audio video ini kalau kita lihat dia hanya berbicara tentang audio dan video, padahal cukup lengkap sekali di dalamnya, dan selama 3 tahun banyak ilmu yang akan kalian dapatkan di sini. Tidak hanya berbicara audio, tidak hanya berbicara audio, tapi banyak di dalamnya yang akan kalian dapatkan. Yang kedelapan adalah teknik elektronika industri. Teknik elektronika industri ini juga mirip-mirip dengan teknik otomasi, juga belajar dasar-dasar elektronika, belajar microcontroller, belajar PLC, belajar kendali yang lain, sehingga tenaga yang diperlukan setelah selesai ini pasti di dunia kerja akan sangat terbantu. Yang terakhir yang kita miliki yaitu produksi dan siaran program televisi. Ini program studi yang kompetensi kalian yang banyak juga diminati oleh
anak-anak kita, malah sekarang banyak anak-anak cewek, tapi saya lihat tahun ini juga banyak cowok, alhamdulillah, sehingga bisa manggul kamera kemana-mana. Nanti akan ya pasti asik di jurusan ini. Selanjutnya ada beberapa yang perlu saya sampaikan, yaitu sumber daya guru dan tenaga kependidikan. Di SMK Negeri 2 ini kita punya aparatur sipil negara itu lebih kurang 50 orang gurunya. Guru non ASN itu berjumlah 26 orang. Tenaga kependidikan ASN berjumlah 5 orang, dan tenaga pendidikan non ASN itu berjumlah lebih kurang 20. Jadi lebih kurang 30 menit sudah hampir mencapai waktu. Saya sekali lagi mengucapkan selamat datang, selamat bergabung di SMK Negeri 2 Pontianak ini. Jadilah siswa yang membanggakan, jaga nama baik sekolah, walaupun kita sekarang masih di dunia maya, tapi sebetulnya kita berada di dunia nyata. Nama baik SMK Negeri 2 harus kita jaga. Saya yakin dan percaya bahwa kalian yang terseleksi 300 lebih dari 500 lebih yang mendaftar di sini merupakan orang-orang terbaik, siswa-siswa terpilih. Jadi pergunakan waktu, pergunakan sumber daya yang ada untuk menuntut ilmu sebaik-baiknya selama 3 tahun dan 4 tahun di SMK Negeri 2 Pontianak. Akhirnya saya mengucapkan mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu secara nyata di SMK Negeri 2 Pontianak ini, dan mudah-mudahan kalian tetap sehat, jaga kesehatan selama proses daring baik PPM nanti maupun kegiatan MPLS. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.